Shalom sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Kembali kita berjumpa dengan Bapak Umar Ali, Daud Umar Ali ya, kepanjangannya. Yang mana beliau sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat sebagai jaminan kehidupannya yang sungguh luar biasa. Hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, kita mau mendengarkan kesaksian dari Bapak Daud Umar Ali ini, bagaimana setelah dia menerima Tuhan, atau proses ketika waktu dia menerima Tuhan, waktu mengalami di penjara ya Pak, tentunya pasti ada proses-proses ya Pak. Iya, kita semua mau dengar nih Pak, bagaimana sih sampai Bapak kok bisa bertahan sampai masuk penjara, sebenarnya salahnya apa, kita kan tidak mengerti ya, kadangkala ya memang itu resiko sih Pak. Ketika kita mengikuti Yesus pasti ada resiko yang harus kita hadapi. Satu hal yang salut saya banggakan, Bapak di sini masih tetap eksis seperti ini karena Tuhan Yesus Pak, pastinya ya yang memberikan kekuatan bagi Bapak ya. Silakan Pak, sapa dengan jemaat yang ada. Haleluya, haleluya. Salam. Shalom, shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah Tuhan saya boleh ada, oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Karena saya bersyukur karena saya melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya luar biasa. Amin. Karena saya sudah 3 kali mengalami celaka, mengalami maut, tetapi Tuhan belum mengizinkan saya pulang ke surga. Ini belum waktunya ya? Karena saya Roh Kudus bilang kamu itu terang gitu, tetapi saya tidak mau menjadi bersaksi untuk Tuhan karena saya berpikir saya ini bukanlah siapa-siapa gitu. Saya bukanlah orang yang berpendidikan tinggi gitu. Mengapa harus saya yang bersaksi tentang Tuhan gitu? Jadi saya merasa minder gitu. Tetapi ya kamu tuh terang, kata Tuhan. Ya bukan karena saya hebat, tetapi kamu mau tidak, kamu telah ditolong gitu loh. Ya Tuhan telah menolong saya. Saya ingin mendapatkan jalan keselamatan, dapat hidup yang kekal bersama-sama orang yang diberi petunjuk sama Tuhan. Dan Tuhan telah berikan itu. Padahal saya dulu waktu saya di Islam, saya ingin sekali mendapat rahmat Tuhan, mendapatkan ridho Tuhan dan jaminan surga gitu. Dan saya harus, walaupun saya harus mati, walaupun saya harus menderita, saya rela gitu. Tetapi begitu Tuhan mau minta apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya nggak mau gitu. Saya merasa saya nggak layak gitu. Akhirnya Tuhan izinkanlah segala hal terjadi dalam hidup saya. Karena saya pikir saya bukanlah orang yang bisa bicara, saya bukanlah orang yang bisa yang berani, saya itu penakut gitu. Karena saya dari kecil itu adalah orang yang terhina gitu. Karena ibu saya itu dipasung gitu. Jadi dia sakit jiwa, dia gila. Jadi saya kalau di kampung tuh sama anak-anak kecil tuh, anak sidah gilo tuh ini satu rombongan tuh di belakang saya. Jadi saya hanya tertunduk saja. Diejek menjadi ejekan orang-orang. Jadi saya merasa saya orang yang malang, orang yang tidak berarti, tidak seperti orang-orang lain, mempunyai keluarga, mempunyai mama yang bagus, yang baik gitu. Sedangkan saya bukanlah orang seperti mereka gitu. Kenapa harus saya gitu? Tetapi kasih Tuhan telah Tuhan tunjukkan ke saya. Saya sakit, saya tidak bisa diobati sama dokter juga tidak mampu. Sama orang kiai juga tidak mampu, orang pintar juga tidak mampu mengobati saya. Saya mengalami gangguan jiwa, kejang otak. Kata dokter, ya orangnya keturunan orang gila, ya ada kemungkinan juga gila katanya gitu. Jadi tapi saya kalau ke dukun memang saya nggak mau, karena di agama Islam yang saya alami dulu itu syirik ya, gitu ya. Tapi ini kiai gitu, orang pintar. Orang yang mempunyai kemampuan gitu yang luar biasa gitu, bisa ngobatin orang, bahkan dia bisa terbang gitu loh. Nah saya pikir ya sudah saya samperin, tetapi tetap juga nggak bisa nolong saya. Tetapi saya waktu dia ada undangan dari seorang dokter,
karena waktu saya di rumah sakit jiwa, karena dia bilang dia mengasihkan saya untuk membangun manusia seutuhnya. Disitulah saya benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Yang tadinya saya udah hilang harapan, sudah saya tidak lagi mempunyai kesehatan. Saya ingin mati tapi takut dosa. Hidup tidak mampu menjalani hidup gitu loh. Jadi benar-benar saya menderita. Tetapi saya mengalami kasih Tuhan secara roh, secara kejiwa saya, bahkan fisik saya diubah oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar kuasa, benar-benar Tuhan, benar-benar mampu. Apa yang saya tanyakan tentang Tuhan di dalam Alkitab melalui Yesus Kristus itu semuanya terjawab. Yang namanya saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, di dalam Yesus lebih dari itu saya mendapat. Yang saya ingin melewati sisa kubur, saya nggak mau disiksa di kubur. Dan saya tidak mau jatuh di titian siratal mustaqim. Yesus jamin saya yang dibenarkan oleh darah Yesus. Saya pasti diselamatkan dari murka Allah, dari sisa kubur, dari melewati titian siratal mustaqim. Itu saya sudah dijamin, sudah diberikan oleh Yesus. Dialah jalan itu, dialah kebenaran itu. Kalau saya di mana dia, kalau saya di dalam dia, dia di dalam saya, di mana Yesus berada, saya akan berada di sana. Jadi itu sudah diberikan Tuhan. Apa yang saya minta waktu saya di Islam, di dalam Alkitab sudah dijamin bahwa saya ini apa yang saya cari, saya mendapatkan melalui Alkitab. Terus saya nggak mau bersaksi gitu. Akhirnya Tuhan izinkanlah saya, satu masalah terjadi karena saya terlibat di Facebook dengan teman Muslim, karena saya dimasukkan ke grupnya waktu itu grup Stop Pemurtadan. Jadi saya malahan dihina, dilecehkan di situ. Saya bilang kalau memang mau dialog atau mau tukar pikiran atau mau cerita tentang saling berbagi, ya jangan panggil saya kafir dong. Saya kan ada namanya, saya bilang itu. Kamu kan memang kafir. Kamu kan memang kafir, kenapa kamu marah gitu? Kafir katanya gitu. Jadi saya terpancing lah, siapa yang bilang saya kafir? Kalau kamu hina saya akan balas loh, saya akan balik hina kamu. Sekalian sama sesembahan kamu, saya bilang. Karena saya selalu ejek, akhirnya saya terpancing balas mereka. Dia ejek, akhirnya siapa yang kata saya kafir? Sesembahan kamu ya, kurang ajar. Akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak pantas. Dan kata-kata itu dipiralkanlah oleh mereka, di-share ke luar grup, di-share ke grup EPI, di-share ke grup Prom Betawi. Datanglah dari Condet EPI, pada saat di Jakarta Barat itu pada itu, dari Jakarta Timur, dari Condet datang EPI ke rumah saya, dari Cengkareng datang Prom Betawi ke rumah saya, dari tempat saya ternyata ada juga EPI. Dia bilang, wah aneh ini, aneh, wah jauh-jauh saudara Ani dari jauh sudah datang, aneh orang sini malah nggak tahu. Ya udah, nggak usah pakai matre katanya, nggak usah pakai matre, ini darah orang ini halal katanya, udah rame gitu. Saya udah ditarik ke jalan, udah mau pokoknya maksud dia jangan pakai, nggak usah pakai matre, nggak usah pakai hukum, selesaikan di sini saja, iya. Langsung saja sikat di sini, halal ini darah orang ini katanya. Iya betul. Tapi anehnya pada waktu itu Roh Kudus bicara dalam kepala saya. Rambut di kepala kamu pun ingat, muncul ayat itu, saudara-saudara. Itulah untungnya kita kalau baca ayat firman Tuhan setiap hari. Pada saat-saat tertentu Roh Kudus menimbulkan ayat itu. Mengingatkan. Dan rambut di kepala kamu pun terhitung gitu loh. Saya nggak tahu, nggak pernah saya hitung rambut di kepala saya. Tapi Tuhan tahu rambut di kepala saya pun Tuhan tahu gitu loh. Dan Tuhan buktikan ke saya. Padahal saya sudah mau dihabisi, sudah mau selesai nyawa saya sudah habis di sana. Karena sudah 2 ormas datang. Bahkan ada RT, ada keamanan situ tidak mampu membantu saya. Akhirnya entah sampai sekarang saya nggak tahu, Bapak, kalau Bapak melihat kesaksian saya berterima kasih kepada Bapak, karena Bapak dia video callin saya pas sekali. Kamu Daud Ali ya? Iya betul. Ya saya ingin bantu kamu, tolong kasihkan ke pimpinannya katanya gitu. Saya nggak tahu orangnya, saya lihat sepintas begitu doang. Akhirnya karena saya udah mau dimasak, ini ada
ada telepon ini. Dia lihat, terus dia bawa. Saya nggak dengar dia ngomong apa. Akhirnya saya nggak jadi di masa. Akhirnya saya diarah oleh mereka ke Polsek Kembangan. Terus saya takut juga, jangan-jangan nanti saya di tengah jalan dimatiin juga gitu ya kan. Saya dibawa di tengah jalan mungkin dimatiin gitu. Ya saya mau, saya bilang, asalkan saya minta ditemani. Akhirnya ditemani saya oleh Pak RT sama keamanan yang setempat di situ, keamanan rukun tetangga situ. Akhirnya saya diarah sampai di Polsek Kembangan, nambah itu karena Cengkareng dekat dengan Polsek Kembangan Utara sana. Datang itu masa IBR. Wah, dajjal kamu apa masuk ini, ditunjukkanlah video saya itu. Facebook saya itu. Akhirnya masa tambah banyak, akhirnya polisinya, karena di situ polseknya cuma kecil, akhirnya polisi ngambil kebijakan, oh ini masalahnya tidak bisa di sini. Ini karena undang-undang ITE. Langsung saya dilarikan pakai mobil ke Polres Lipi. Di Polres Lipi itu tidak boleh ada kerumunan, yang boleh masuk mewakili 2 orang saja. Diwakililah 1 dari EBR, 1 dari FPI, dan saya langsung dijadikan tersangka dan langsung ditahan. Dan saya akhirnya ya masuk bui. Masuk bui saya aduh, di situ saya baru pertama kali yang merasakan. Begitu saya masuk di situ, ditanya kasusnya apa. Ya kalau orang pernah masuk penjara nih, dia pasti tahu kasusnya berapa. Ini nggak dibilang 156, 163. Wah, saya 15A ini undang-undang penistaan agama. Agama apa yang dinistanya? Dia menghina Allah katanya gitu. Dari kamar 3 sampai kamar 12, saya kebetulan di kamar 5. Matiin katanya gitu. Saya merasa mati juga ini saya di sini gitu. Tetapi sekali lagi, Roh Kudus, itulah gunanya kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Roh Kudus mengingatkan di 1 ayat kepada saya, mata Tuhan ada di segala tempat. Yes, haleluya. Jadi, loh, kalau begitu mata Tuhan ada nggak di kamar ini gitu ya kan? Yeah. Ternyata firman Tuhan berkata mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan izinkan saya mengalami banyak hal. Saya pernah diinjak, saya pernah dihajar, ditendang, ditonjok. Karena saya penakut jadi orang. Sebelum saya masuk penjara, saya sangat penakut. Saya tidak mau membuka diri. Bahkan sayalah satu-satunya kalau di rumah, saya nggak berani kenal tetangga. Bukan saya sombong, karena saya nggak pede. Saya nggak merasa, karena saya dari kecil terhina gitu. Anak sidah gilo, anak sidah gilo. Itu melekat di pikiran saya orang lain tuh oke lah, orang-orang memang orang hebat. Orang-orang tuh nggak seperti saya. Padahal saya udah terima Yesus. Tapi masa lalu saya tuh masih mengikat trauma, saya, masih trauma itu masih mengikat saya. Tuhan izinkanlah saya yang namanya ketemu dengan orang pembunuh, begal, orang yang beringas-beringas. Akhirnya disitulah di dalam penjara juga lah saya mendapatkan Mazmur 56 ayat 12 sampai 14. Daud berkata, aku telah percaya kepada Tuhan. Tadi saya ini, jangan percayalah kepada Tuhan. Sekarang saya telah percaya. Daud saja, aku telah percaya kepada Tuhan, aku tidak takut. Loh, kenapa saya masih takut gitu loh? Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Yes. Oh, berarti ketakutan ini dari setan ini gitu loh. Akhirnya ayat itu memberi kekuatan kepada saya. Dan saya berpikir, kalau saya daripada saya bengek di luar, lebih bagus saya mati di penjara sebagai orang yang berani melawan gitu. Begitu saya dihajar, ya udah, saya bilang, saya baru berkata begini, saya baju kita sama warnanya. Saya sudah masuk dengan satu kasus ke sini. Kalau saya dikerasin, kapan perlu saya bikin 2 kasus sekalian, saya bilang gitu. Saya pernah ingin membunuh orang, saya bilang, atau bunuh diri gitu loh.
Kalau kamu kerasin saya, kamu harus bunuh saya. Wah, boleh juga nih, kata yang lain itu kan. Oh, adalah itu namanya Pijay. Ini namanya Pijay Praklin. Kalau Anda melihat ini, saya mengampuni Anda, saya mengasihi Anda. Amin. Oleh apa yang Anda lakukan, walaupun Anda menonjok saya, memukul saya, tetapi itu membuat semangat saya bangkit. Haleluya. Saya katakan kepada Pijay itu, Pijay, kamu siap mati, Pijay? Saya bilang, bagi saya mati itu untung, saya bilang gitu. Wah, memangnya kamu ditanya-tanya lah, saya memang pernah masuk rumah sakit jiwa, saya bilang gitu. Nah, kalau kamu mau kerasin saya, kamu harus bunuh saya bilang. Saya mati itu bagi saya untung, Pijay. Kamu siap mati, saya bilang gitu. Wah, akhirnya saya berantem di penjara. Soalnya dia ambil itu sikat gigi yang udah diruncingin sama dia itu mau ditancapin ke saya. Wow. Tetapi saya, ya dia orangnya gede, orangnya dia tuh ini apa ya, dia misalnya dia maling rumah kosong misalnya nih bos keluar gitu, dia gambar dulu jam berapa bosnya keluar, pembantunya apa-apa aja kegiatannya, nanti dia pura-pura, oh ini saya petugas air gitu, mana bosnya, oh bosnya lagi keluar, boleh gak tolong teleponin gitu. Nanti begitu pembantunya masuk, langsung dia sudah punya borgol, dia sudah punya selapan, langsung di ini kalau ngelawan ya kapal perlu dibunuh sama dia. Kalau kamu jangan teriak, tunjukkan saja itunya apa namanya, kamar bos di mana, kamar utama mana gitu. Itu salah satu kebiasaan. Kalau enggak dia apartemen gitu, dia langsung pakai motor, dia pakai helm, nanti orang masuk, begitu orang buka pintu dia langsung dorong, langsung ikat, langsung borgol, minta apa yang ada, langsung dia tancap. Jadi itu salah satunya. Jadi saya ketemu dengan macam-macam orang. Disitulah saya hanya antara hidup dan mati. Saya mau jadi orang pengecut atau mau jadi orang yang berani gitu. Jadi disitulah, jadi saudara, kadang Tuhan bisa diizinkan Tuhan sesuatu terjadi kepada kita, bukan Tuhan ini, tetapi untuk kebaikan kita, karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun rancangan teman saya tadi ormas itu, karena dia sebenarnya dia melakukan itu karena dia ingin merasa membela sesembahannya, dia ingin beribadah, dia ingin berbakti, dan itulah yang ada di pikiran orang itu. Dan ini orang ini patut mati gitu, tetapi Tuhan merancangkan, walaupun dia ingin merancangkan kecelakaan saya, tapi Tuhan bisa membuatnya itu untuk kebaikan saya. Amin. Di dalam penjara itulah saya bisa belajar banyak hal. Saya bisa memang 5 bulan pertama waktu saya vonis, saya itu diselfie karena sudah ada yang intai saya, karena kasusnya ini penistaan agama katanya gitu. Akhirnya saya sudah ada ormas-ormas juga, saya ada juga anak buah Pak Joko namanya di situ yang menungguin saya. Akhirnya bapak petugasnya ngasih, wah ini daripada terjadi gesekan ini, menurut dia diamankanlah saya di selfie. Kalau di Selemba itu orang Selemba tahulah tuh blok P itu selfie. 5 bulan saya di situ hanya tidak bisa kemana-mana. Makanan pun hanya ada tuh pintu tuh lubangnya cuman itu emprengan tuh bulat ya. Hanya dimiringkan masuk ke situ. Saya nggak kena lihat matahari. Tetapi setelah 5 bulan terjadi huru-hara di blok P itu, di selfie itu, karena di situ ada korpe, orang-orang yang bisa nanti kalau kita mau masak minta air panas atau mie itu tidak diadakan lagi. Berontaklah satu dari itu 24 kamar itu di blok itu ada 24 kamar, serentak bikin gaduh, tendang itu semua pintu. Kapan perlu bakar ini blok P gitu, ribut, datanglah petugas ke atas, apa masalahnya gini. Ya kami ini manusia bukan binatang, kami minta apa namanya ya kayak air, kayak makanan yang bikinlah kami layak gitu. Akhirnya karena saya sudah 5 bulan, akhirnya siapa yang lebih dari sebulan di selfie ini boleh mengajukan turun blok gitu. Saya sudah 5 bulan di sana dan saya mengajukanlah turun blok.
Terus kata petugasnya, kan dia tahu kasus saya. Kamu mau nggak? Kamu harus tanda tangan ya. Kamu terjadi apa-apa, kamu siap katanya gitu. Ya saya siap. Terjadi apa-apa. Ya entah saya mati di situ, entah memang saya harus dibunuh. Ya udah saya siap daripada saya mati nggak dapat matahari, mati nggak bisa kemana-mana. Kalau biasa kan maksudnya di gereja itu ada juga gereja di dalam penjara itu ada gereja, tetapi saya karena diserti saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke gereja. Akhirnya saya turun blok lah. Akhirnya disitulah saya mulai bisa ke gereja, boleh bisa baca Alkitab gitu. Nah, akhirnya setiap hari saya ke gereja. Akhirnya di gereja saya tamat sekali baca Alkitab. Saya bersyukur. Amin. Jadi semua yang Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kita. Amin. Jadi saya di penjara itu justru saya sekolah. Banyak hal yang saya pelajari. Saya sekolah mental. Sekolah gratis. Coba saudara bayangkan ya. Jangankan bicara di depan kamera seperti ini. Saya melihat muka orang aja saya nggak pernah berani. Saya selalu jadi orang tertunduk begini. Saya nggak percaya diri, merasa minder gitu. Tetapi anehnya apa yang saya tidak mungkin bisa ada di kamera gitu. Saya sangat pemalu gitu. Tetapi saya lihat sekarang di YouTube saya ada gitu. Itu aneh bagi saya. Luar biasa. Nah, jadi saya bersyukur saudara. Jadi nggak ada yang Tuhan izinkan itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan izinkan pasti untuk kebaikan kita. Amin. Jadi saya bersyukur sekalipun saya dulu tidak merasa, saya dulu merasa orang yang paling malang, orang yang paling tidak berharga. Sekarang di dalam Yesus saya merasa orang yang paling beruntung. Orang yang berharga. Amin. Bahkan harga saya adalah satu manusia Kristus. Saya dijadikan anak Allah. Amin. Oleh darah Yesus saya disucikan. Amin. Itu sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur. Rahmat lebih dari 1000 bulan saya dapatkan. Saya sekarang anak Allah, dimeterai oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena saya percaya Yesus. Karena saya dimeterai oleh Yesus, saya memiliki Yesus dalam hidup saya. Lebih dari dunia ini saya miliki. Amin. Itulah syukur saya karena saya memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Tidak ada yang lebih luar biasa bagi saya. Saya memiliki sorga. Amin. Saya memiliki Tuhan yang hidup. Dan kapan saja saya bisa datang kepada Bapa saya di surga. Betapa luar biasanya ada seorang anak Tuhan berdoa kepada saya supaya saya mengenal kasih Tuhan, supaya saya mengenal betapa bersama-sama orang yang dipilih Tuhan. Saya mengalami kasih itu. Sekarang saya mengalami kasih Tuhan. Karena ada seorang berkata waktu saya bunuh diri, saya takut dosa. Tetapi orang itu berkata, wah kamu disayang Tuhan dong katanya. Dulu saya berpikir, tidak pernah saya berpikir disayang Tuhan. Disayang manusia saja tidak. Tetapi sekarang apa yang dikatakan seorang suster, mahasiswi calon dokter itu, apa yang dia katakan, apa yang dia doakan, itu saya alami sekarang. Amin. Untuk saya nggak perlu sebutkan namanya, untuk dokter yang telah bersaksi untuk saya sangat menghargai Anda dan saya sangat menghormati Anda karena Anda mau bersaksi tentang Yesus. Haleluya. Anda mau bersaksi tentang Tuhan yang hidup. Anda mau mendoakan saya supaya saya mengenal Tuhan, supaya saya mengenal kasih itu bersama orang-orang kudusnya. Amin. Dan sekarang doa Anda saya alami, dan saya merasa, dan saya tahu benar Tuhan itu mengasihi saya. Haleluya. Dia menunjukkan kasihnya kepada saya. Dia bebaskan saya dari sakit penyakit, Amin. dari sakit jiwa, dari keikatan belenggu dosa, dari keikatan kuasa gelap. Amin. Bahkan badan saya tadi dari tahun 80 saya tergantung obat sampai badan saya stroke, apa tuh, vertigo, apalah namanya itu ya, Parkinson apa itu, gemet, udah gini lah. Parkinson. Nah, tetapi sekarang sejak saya terima Yesus, saya masih bisa menggenggam tangan saya. Dulu saya Amin. megang koran saja nggak bisa. Sekarang saya menggendong cucu saya masih bisa. Wow, dahsyat. Haleluya. Jadi jangan megang koran, Yes. menggendong cucu saya masih bisa. Sampai saya punya cucu. Padahal dulu saya pikir umur 30 aja saya nggak mungkin sampai gitu. Tetapi sekarang umur saya sudah 60. Haleluya. Saya bisa mempunyai keluarga, Tuhan beri
Tuhan berikan saya seorang istri, Tuhan kasih saya 2 orang anak, Amin. yang cantik, yang ganteng, bahkan Tuhan beri saya seorang cucu yang cantik. Amin. Dan dia bisa Haleluya. amin kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Itu luar Yes. biasa bagi saya. Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang kita sudah dipilih menjadi anaknya, sudah tidak minder lagi, justru Enggak. kita bangga karena kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.